Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kumaha damang sadayana. Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga yang turut suami bertugas untuk tinggal di negara Arab. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di vlog aku, hai, salam kenal. Alhamdulillah ya, seneng banget loh aku bisa ketemu lagi sama kalian teman-teman online ya, walaupun berjumpa walau secara online lewat video ya. Tapi aku seneng banget bisa bikin video lagi setelah sekian lama. Kemarin ada beberapa kegiatan yang memang harus aku lakukan, di samping ada pemilu dan lain sebagainya. Sekarang baru sempat lagi nih teman-teman aku buat bikin video. Nah sekarang temenin aku ya bikin 300 kue nona manis dan 150 puding. Alhamdulillah ya Allah, aku itu selalu bersyukur. Ada orderan sedikit aku syukurin, ada orderan banyak. Sebenarnya aku memang asalnya ragu kalau sampai orderan itu banyak, karena biasanya kalau di Indonesia itu dari dulu aku tuh jualan. Aku temenin orang tua aku jualan makanan itu dari aku SMP. Jadi sedikitnya aku tahu gimana cara-caranya untuk berjualan makanan, gimana cara-caranya untuk menghadapi konsumen. Sedikitnya aku tahu gitu. Dan gimana kalau misalnya ada orderan banyak. Aku udah tahu sebenarnya untuk teori-teorinya. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu kan biasanya kerjanya kan ada yang bantuin ya. Dan waktu di Indonesia itu kan kalau untuk memasarkan produk itu kan aku juga sempat jualan online kayak di toko orange kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi seenggaknya aku udah ngerti tantangan-tantangan apa yang biasa didapatkan untuk orang yang berjualan, dan aku udah biasa ada omongan kanan, kiri, depan, belakang. Karena ya gitu teman-teman, namanya hidup. Kita itu nggak akan jauh-jauh dari ada aja orang yang iri, ada aja orang yang dengki mungkin. Aku nggak tahu itu cuma perasaan aku aja atau gimana. Tapi yang jelas semoga kita semua dihindarkan dari sifat iri dan dengki ya. Basic aku sebenarnya tuh bukan berjualan asalnya teman-teman. Asalnya itu aku dulu kerja mengajar di 2 kali sekolah swasta di tempat daerahku dulu, sekolah Islam swasta, dan cukup terkenal. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengajar dan belajar di sana. Lalu setelah itu aku nikah, habis nikah aku resign kerja. Kalian ngerasain dong gimana ya, yang asalnya bekerja, yang asalnya setiap hari itu kita mempunyai kegiatan dari jam 7 pagi ngajar sampai sore, dan ada interaksi dengan teman-teman, dengan murid. Itu kan pasti secara tidak langsung karena aku seneng ngajar, aku seneng berinteraksi dengan orang, yaitu bikin aku happy ya kan. Setelah itu aku resign dan aku merasakan beberapa kok jenuh ya gitu. Aku mulailah di sana untuk berjualan online gitu. Dulu aku jualannya segala dijualin teman-teman. Pertama jual kentang Mustafa, pernah jualan kue, jualan masakan gitu. Karena pada basicnya orang tua aku memang dasarnya pada catering ya, masakan, kue dan lain sebagainya kayak gitu. Dari situ aku mulai hobi tuh. Aku seneng aja gitu jualan. Dan ada omongan kanan kiri pun sebetulnya tidak aku hiraukan. Ada aja yang bilang, kenapa harus jualan? Emang gak malu jualan cilok, jualan ini, itu?
Enggak sih, aku nggak malu, aku seneng gitu. Selagi aku seneng, ya udah aku jalanin, dan yang terpenting adalah dari kegiatan itu ya aku tidak mengganggu orang lain gitu. Aku tidak merugikan orang lain. Lalu ceritanya, singkat cerita, setelah aku berkelana di negeri orang, aku pengen banget nih nerusin jualan aku. Karena di sini kan memang nggak ada kegiatan. Di samping itu juga aku pengen dong menghasilkan juga pundi-pundi ya kan. Karena ya kalau dipikir kayaknya enak juga ya, kayak orang misalnya bisa sambil kerja gitu, bisa punya uang sendiri. Ya walaupun kita juga memang ada suami yang alhamdulillah tanpa aku berjualan pun misalnya, alhamdulillah telah Allah cukupkan, ya cukup untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari alhamdulillah. Tapi ya apa salahnya kita mencoba sesuatu yang lain untuk menambah keberkahan, untuk mencari rezeki dari jalan yang lain. Insya Allah, Allah selalu kasih jalan, itu yang aku yakinin. Bicara tentang jualan teman-teman, dalam diri aku pribadi, aku punya prinsip dalam berjualan. Yang pertama, aku punya prinsip bahwasanya rezeki itu tidak akan pernah tertukar loh. Aku yakin banget sama prinsip itu. Siapapun yang meniru dagangan kita, siapapun yang meniru resep kita, siapapun yang berjualan sejenis dengan kita, siapapun yang beriringan berjalan sama-sama, ya bareng-bareng jualan sama kita di tempat yang sama dengan produk yang sama, itu tuh tidak akan menghalangi rezeki kita untuk datang dari Allah. Beneran deh. Karena aku lihat gini, coba di pasar banyak banget ya orang jualan ikan. Dari satu tempat itu ada berapa jongkok ikan, tapi rezeki Allah itu udah Allah atur ke pedagang A, ke pedagang B. Mereka juga enggak gontok-gontokan kan. Nah kadang aku heran aja gitu loh sama orang yang kadang-kadang ada yang misalnya menjelekkan jualan orang lain, yang mengejek jualan orang lain, yang misalnya bilang, oh di sini itu nggak enak loh, ini itu. Kadang aku tuh ngerasa, ya Allah, kok gitu banget ya gitu. Harusnya nggak boleh. Kita sesama pedagang itu harusnya saling support, saling menyemangati, saling memotivasi gitu. Bukan saling menjelekkan. Ingat ya, dalam diri aku, ya udah rezeki itu nggak akan ketukar loh, beneran. Allah itu udah memberi rezeki pada porsinya masing-masing. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya ada orang yang jualan sama atau yang sejalan sama kita, udah tenang aja. Kita jalan aja seperti apa yang udah kita rencanakan, seperti apa yang akan kita usahakan. Insya Allah rezeki itu sudah pada porsinya masing-masing. Itu bakal bikin kita tenang dalam berjualan, tidak merasa tersaingi dan tidak merasa terhambat. Insya Allah semuanya itu akan berkah. Nah, prinsip bagi aku, prinsip jualan yang kedua adalah larismu itu tidak akan mengurangi rezeki orang lain, dan larisnya jualan orang lain tidak akan mengurangi rezekimu, Eka. Gitu. Jadi bagi aku ya udah, semua kembali lagi sama poin pertama tadi, bahwasanya rezeki Allah itu udah ada porsinya masing-masing. Kita nggak perlu merasa iri, kita tidak perlu merasa dengki terhadap orang lain. Jadi ya udah, kalau kita menjalankannya ikhlas, kalau niat kita karena Allah, insya Allah berkah dan pasti Allah mudahkan. Amin. Lalu prinsip jualan aku yang terakhir adalah, kalau ada omongan jelek orang lain tentang produk kita atau tentang jualan kita, ya udah kita sikapi dengan tenang, jadikan itu motivasi untuk kita, jadikan itu adalah semangat baru buat kita, dan jadikan itu masukan. Meskipun kadang kita tahu ya, mana yang ejekan, mana yang kritikan bagus, mana yang memang jadi masukan untuk jualan kita, mana orang yang tulus memberikan masukan dan mana orang yang ingin menginjak.
Ya, ya udahlah. Kalau bagi aku sih, mungkin karena aku udah lama bergelut di bidang jual menjual ya. Jadi ya aku menghadapi itu ya aku biasa aja. Maksudnya ya udah, tidak semua orang juga suka dengan produk kita, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya suka ya ayo, kalau misalnya nggak suka ya udah. Kalau misalnya kita mendengar produk kita dijelekan, ya udahlah, anggap aja udah itu masukan buat kita aja. Semoga produk kita menjadi lebih baik ke depannya, dan aku selalu berdoa semoga yang aku bikin ini menjadi berkah dan menjadi sumber sehat bagi yang memakannya, jadi rezeki yang halal bagi kita semua. Tibalah kita di penghujung video. Alhamdulillah aku sudah menyelesaikan semua pesanannya. Ini tinggal dikirim ke tempatnya. Terima kasih teman-teman, makasih loh udah selalu nonton video aku. Buat yang baru bergabung di vlog aku, terima kasih udah mampir ya teman-teman. Semoga kalian semua suka dengan video-video yang aku buat. Semoga juga menjadi motivasi juga buat kalian. Yuk kita sama-sama belajar yuk dalam hal ibu rumah tangga, dalam hal berjualan, dan dalam hal apapun dalam kehidupan sehari-hari. Aku juga di sini masih belajar, bukan maksud menggurui, tapi aku berbagi pengalaman. Yuk kita sharing-sharing pengalaman kalian. Gimana sih pengalaman kalian tentang berjualan atau tentang menjadi ibu rumah tangga? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu kita bisa berbagi pengalaman, berbagi kisah, dan juga aku bisa menjadi masukan buat aku, bisa menjadi pembelajaran bagi aku juga untuk kedepannya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian itu adalah merupakan dukungan buat aku untuk lebih semangat lagi bikin videonya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian semua rezekinya dilancarkan, sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.